Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Fun Study. Mari belajar. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 1, tema 8, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat, penghujan. Musim hujan masih berlangsung. Hujan sering turun saat pagi hari. Benny berangkat ke sekolah memakai jas hujan. Benny juga memakai payung sebagai pelindung lainnya. Saat berangkat ke sekolah, Benny bertemu Edo berdiri di depan rumahnya. Edo melambaikan tangannya pada Benny. "Hai Edo, bolehkah aku ikut denganmu?" "Tentu saja, apakah kamu tidak membawa payung?" "Payungku rusak, aku pun tak punya jas hujan." "Nih, pakai payungku saja." "Wah, kamu baik sekali, Benny. Terima kasih." "Sama-sama, Edo. Ayo kita berangkat." Dari percakapan tadi, kita bisa menemukan kalimat pujian ya, yaitu, "Wah, kamu baik sekali, Benny. Terima kasih." Selanjutnya, kita akan mengukur lamanya waktu. Hujan masih turun saat Benny pulang sekolah. Benny mengucapkan salam dan mencium punggung tangan ibu. Setelah itu, Benny berganti pakaian dan mencuci tangan. Sedangkan ibu melanjutkan menyetrika pakaian. Menurut kalian, dari kegiatan Benny dan ibu, manakah yang membutuhkan waktu lama? Ya, benar sekali. Saat ibu menyetrika pakaian, membutuhkan waktu yang lebih lama daripada ketika Benny mencuci tangan ya. Benny membutuhkan waktu sebentar. Sekarang kita akan menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan Udin untuk mengerjakan kegiatan di bawah ini. Lihatlah, ada 4 kegiatan yang dilakukan oleh Udin ya. Yang pertama adalah ketika Udin sedang belajar. Yang kedua, Udin menggosok gigi. Yang ketiga, Udin berpakaian. Dan yang terakhir, Udin tidur. Beri tanda payung untuk waktu mengerjakan yang lama. Dan beri tanda daun pisang untuk waktu mengerjakan yang sebentar. Gambar yang pertama. Di sana Udin sedang belajar ya. Kira-kira kalau kita belajar itu membutuhkan waktu yang lama atau sebentar ya? Ya, kita pasti membutuhkan waktu yang lama ya. Ya kurang lebih 1 jam lah. Apalagi ketika kita akan ujian, kita pastinya berlatih lebih banyak ya. Dan itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian gambar yang kedua, ketika Udin menggosok gigi. Kira-kira menggosok gigi sebentar atau lama ya? Ya, benar sekali. Kita membutuhkan waktu sebentar ya. Tidak mungkin kita menggosok gigi sampai berjam-jam. Gambar yang ketiga, betul sekali. Kita membutuhkan waktu yang sebentar. Karena berpakaian pasti tidak begitu lama. Dan gambar yang keempat, ketika Udin tidur, sama halnya dengan kita membutuhkan waktu yang lama. Betul sekali. Oke, sekarang bagaimana kegiatan Udin tadi? Kita urutkan berdasarkan waktu pengerjaan dari yang paling sebentar terlebih dahulu. Kira-kira yang mana dulu ya yang paling sebentar? Ya, benar sekali, yaitu menggosok gigi ya. Kemudian yang kedua yang paling sebentar lagi yang mana? Oke, berpakaian. Karena ketika kita berpakaian, kadang kita suka bercermin. Wah, apakah pakaian ini pantas dengan aku atau tidak ya? Jadi pasti membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kita menggosok gigi. Kemudian selanjutnya, yang mana yang lebih lama? Ya, belajar. Pasti belajar lebih lama dong daripada berpakaian. Dan yang terakhir yang paling lama yang pastinya pas Udin tidur ya.
Selanjutnya kita akan membaca bersama-sama. Hujan tidak kunjung reda. Benny tidak jadi bermain bola bersama teman-teman. Benny memanfaatkan waktu dengan membuat poster. Benny akan membuat poster aturan makan. Poster ini akan ditempel di ruang makan. Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya. Ini adalah contoh dari poster ya. Kalian bisa lihat di sana adalah contoh poster yang biasa kalian lihat ada di jalan-jalan ya. Nah, di sana posternya bertuliskan hati-hati jalan berlubang atau amblasan jalan, kurangi kecepatan. Nah, poster ini menghimbau kepada pengguna jalan yang lewat jalan tersebut untuk mengurangi kecepatan. Khawatirnya terjadi kecelakaan karena banyaknya jalan yang berlubang. Jadi, kalian bisa mengetahui bahwa poster adalah media pemberitahuan untuk masyarakat luas yang berupa gambar juga tulisan dengan tujuan memberikan informasi. Sekarang bagaimana sih cara membuat poster? Inilah alat dan bahan yang harus disiapkan ya. Yang pertama adalah karton. Kemudian krayon atau spidol warna itu untuk membuat gambar ya, seperti yang dibuat oleh Benny, dia menggunakan krayon atau spidol warna. Terus gambar-gambar untuk hiasan, misalnya kalian gambarnya akan aku cari aja deh di buku yang mewarnai, kemudian kalian tempel, bisa seperti itu. Terus gunting, lem, dan yang terakhir pastinya selotip ya. Nah, di sini adalah contoh poster aturan makan yang tadi dibuat oleh Benny ya. Yang pertama itu keluarga Benny sebelum makan harus cuci tangan dulu. Kemudian berdoa, makannya tidak sambil berbicara, mengambil makan secukupnya. Dan makanannya harus habis ya. Terus meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan. Dan yang terakhir merapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Benny membuat aturan makan ini supaya semua anggota keluarga mematuhinya, sehingga aturan makan ini bisa berjalan dengan baik ya. Nah, keesokan harinya ketika Benny berangkat ke sekolah, Benny menceritakan pengalamannya saat makan di rumah. Anggota keluarga Benny mematuhi aturan yang ada. Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak. Dan ibu mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya. Benny berusaha menghabiskan makanannya. Benny menjadi sangat kekenyangan. Nah, kalian juga ketika di rumah dan kalian akan makan karena wah lauknya ini kesukaan aku nih. Aku makannya yang banyak Sebaiknya kalian makan secukupnya dulu ya. Apabila kalian masih kurang, kalian kan bisa nambah lagi. Daripada kalian makan, ambilnya terlalu banyak dan harus dihabiskan karena akan mubazir ya. Yang ada justru kalian akan kekenyangan. Dan kekenyangan itu tidak enak ya, karena perut menjadi sakit. Makanya kalau mengambil makan harus secukupnya. Oke, lanjut pembelajaran keempat. Kalian bisa lihat ya, di sana ada Edo, Udin, dan juga Benny sedang berdiri di depan kelas bersama Pak Guru. Nah, Pak Guru bangga sekali kepada Udin, Benny, dan murid-murid yang lain. Mereka semakin berani melakukan aktivitas dalam air. Pak Guru memuji kehebatan semuanya. Kalian memang anak-anak hebat dan berani. Wah, Pak Guru memberikan pujian ya. Nah, kalian juga bisa memberikan pujian pada seseorang atau teman kalian apabila mereka melakukan ya sesuatu yang membanggakan. Oke, sekarang kita akan menyusun huruf menjadi kata pujian. Ya, kemudian kita menggunakan kata tersebut
sehingga menjadi sebuah kalimat pujian. Contoh yang pertama ya, di sana ada huruf H, A, T, B, dan E. Kira-kira kalau kita susun menjadi sebuah kata pujian, menjadi apa ya? Oke, menjadi kata hebat. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh kalimat pujian yang Ibu buat menggunakan kata pujian tadi. Contohnya seperti ini. Hebat, Benny sudah tidak takut lagi berjalan di air. Silahkan, kata pujian yang kedua itu ada BENIRA ya, sehingga menjadi kata apa. Dan yang ketiga ada huruf GABAN sama G. Kalian susun lagi dan bisa kalian buat menjadi kalimat pujian ya. Oke, next kita akan membuat kincir angin. Nah, biasanya kalau misalnya musim penghujan ya, angin suka berhembus kenceng ya. Nah, kita bisa memanfaatkan angin ini untuk bermain membuat kincir angin. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama adalah kertas tebal warna-warni ya. Biasanya kadang kita membuatnya dari kertas origami ya. Kertas origami itu ukurannya sudah membentuk ya persegi ya, dimana keempat sisinya sama panjang. Kemudian juga warna-warnanya cantik ya, kita bisa memilih pengen warna apa. Yang kedua, lem kertas, kemudian gunting, kawat, dan yang terakhir sumpit atau kayu ya sebagai tiang. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tadi udah Ibu jelaskan, kita pertama-tama mempersiapkan kertas persegi berukuran di sini 20 x 20 cm. Silahkan kalian bisa atur sendiri ya ukurannya. Yang penting keempat sisinya itu sama panjang membentuk persegi. Kemudian yang kedua, buatlah bentuk lingkaran di sini kurang lebih 3 cm dengan kertas lainnya. Biasanya lingkaran ini warnanya yang berbeda ya, supaya terlihat bagus. Itu untuk kita pasangkan nanti di tengahnya ya. Kalian juga bisa menghiasi gambar yang tadi kertas ukuran persegi itu dengan motif-motif cantik ya, atau yang tadi Ibu sebutkan kalau kertas origami itu udah memiliki warna-warna yang banyak ya, sehingga tanpa kita hiasi lagi juga udah cantik. Kemudian yang ketiga, lipat kertas sepanjang garis miring, kemudian buka kembali. Lipat dulu, setelah lipat kita buka, maka akan terlihat ya di sana ada garis ya, berbentuk garis diagonal. Lanjut, kemudian yang keempat, lipat dan buka kembali pada sisi yang lainnya sehingga akan membentuk silang ya. Nah, setelah membentuk silang, kita gunting sepanjang garis bekas lipatan, tetapi tidak sampai titik tengah. Nah, titik tengah itu kita ukur sesuai dengan tadi lingkaran udah kita buat ya. Tadi kita buat itu 3 cm. Nah, jadi kita kira-kira sekitar lingkaran itu, jadi tidak sampai memotong putus sampai ke tengah ya. Kemudian yang keenam, lengkungkan keempat sudut hasil guntingan ke arah tengah. Bisa kalian lihat ya, nanti bisa dibantu oleh mama, ayah, ataupun kakak ya, pasti bisa deh. Sekarang nomor 7, lem dan tempelkan kertas lingkaran di tengah-tengah keempat sudut tersebut. Kemudian kalian lubangi tengah kincir dengan ujung kawat hingga tembus. Nah, yang ke-9, buatlah ujung kawat melengkung agar kincir angin tidak jatuh. Nah, di bagian ujungnya bisa kalian matikan si kawatnya supaya si kincir anginnya itu tidak lepas ya, tapi dia bisa berputar tanpa harus lepas. Dan yang ke-10, kaitkan sisi kawat lainnya pada sebatang sumpit atau bilah bambu.
Nah, enaknya sih kalau misalnya kincir anginnya kita buat besar, enaknya pada bilah bambu ya, sehingga pas kita lari itu bisa benar-benar kuat kita pegang. Berbeda dengan sumpit ya yang lebih kecil. Kemudian yang terakhir, kincir angin siap berputar saat angin bertiup. Nah, kita bisa membuatnya banyak ya bersama teman-teman. Kita bisa larinya bareng-bareng sehingga terlihatnya indah dan juga sangat mengasihkan tentunya. Nah, kalian bisa ya asiknya bermain kincir angin bersama teman-teman. Sekalian coba ya nanti untuk mengisi Ramadan ini ya sambil menunggu buka, pasti asik tuh. Nah, Ibu akhiri pembelajaran sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.